Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Mega Rosalinda, Nila Lestari, dan Selvia. Di sini saya Nila Lestari sebagai pemateri yang akan menjelaskan tentang kearifan lokal dan desentralisasi layanan kesehatan. Kearifan lokal adalah pengetahuan lokal yang unik yang dimiliki masyarakat turun-temurun dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Misalkan dari nenek ke ibu, ibu ke anak, yang diberikan melalui lisan, upacara adat, dasar kegiatan bertani, konservasi, pendidikan, pemeliharaan kesehatan, dan lainnya, yang merupakan sebuah keunggulan lokal termasuk dalam kebijakan berstandar filosofi, nilai, etika, cara berperilaku seseorang secara tradisional. Contoh dari kearifan lokal pada bidang kesehatan adalah kepercayaan seseorang tentang ramuan rempah-rempah yang memang memiliki khasiat kesehatan yang terbuat dari jahe, kencur, kunyit. Nah, kearifan lokal pada bidang kesehatan yaitu pengobatan tradisional yang berupa tindakan atau keterampilan turun-temurun, misalkan pijat yang menggunakan minyak kelapa dan memiliki teknik pijat tertentu yang diturunkan. Desentralisasi layanan kesehatan. Desentralisasi kesehatan adalah pemindahan kewenangan atau pembagian kekuasaan pada perencanaan pemerintahan, manajemen dan pengambilan suatu keputusan dari tingkat nasional ke tingkat bawah seperti daerah, dari tingkat daerah ke tingkat kota, misalkan dari provinsi ke kota, begitu. Desentralisasi layanan kesehatan dapat meningkatkan derajat kesehatan melalui penambahan alokasi sumber daya lokal untuk bidang kesehatan dengan efektif dan efisien tepat pada program yang dilaksanakan. Dampak dari desentralisasi kepada pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dalam bentuk upaya kesehatan primer. Nah, di sini pembagian tugas tenaga kesehatan pada puskesmas berupa kegiatan di posyandu di mana tenaga kesehatan mengajak masyarakat untuk berperan aktif untuk menjalankan program-program yang ada pada posyandu, di mana program posyandu itu ada untuk balita, bayi, ibu hamil, dan ibu yang baru melahirkan serta ibu yang memang program kehamilan ada di posyandu. Nah, di sini reformasi layanan kesehatan. Reformasi adalah perubahan yang berhubungan dengan tujuan strategis sektor kesehatan yang diatur dari pendanaan, pembayaran, regulasi, pelaku konsumen, serta organisasi yang terkait. Di desentralisasi itu ada peran-peran pemerintah, peran pemimpin. Nah, dalam menentukan reformasi juga harus ada peran-peran pemerintah, pemimpin yang untuk menentukan suatu tujuan yang tepat sasaran. Nah, di sini ada tugas dan wewenang reformasi pelayanan kesehatan, yaitu mencatat permasalahan dengan penelaahan dari informasi yang data relevan sesuai dengan fakta dan berhubungan dengan permasalahan yang ada, berpengaruh pada proses pembangunan kesehatan, memberikan ide atau masukan kepada pemerintah tentang sasaran pembangunan kesehatan dan pengidentifikasian serta penggerakan sumber daya pembangunan kesehatan. Yang ketiga, penyusunan strategi pencapaian tujuan dan memprioritaskan pembangunan kesehatan. Jadi tugas dan wewenang reformasi kesehatan ini berperan penting dalam proses pengembangan kesehatan jangka panjang yang tepat sasaran dan dapat terjalan dengan baik dengan melibatkan pemerintah dan masukan dari kita ini dapat diberikan kepada yang memang mengusulkan, yang memiliki
wewenang untuk menyampaikan dan menyelesaikan permasalahan, sehingga proses pembangunan kesehatan yang dilakukan ini efektif dan efisien untuk memperbaiki permasalahan yang ada. Akreditasi layanan kesehatan. Akreditasi pelayanan kesehatan adalah proses penilaian diri dan penilaian eksternal yang digunakan oleh organisasi kesehatan untuk menilai tingkat kinerja dalam kaitannya standar yang ditetapkan dengan cara-cara peningkatan berkelanjutan. Akreditasi memiliki tingkatan, yaitu ada dasar, madiyah, utama, dan paripurna. Tugas akreditasi adalah proses kinerja organisasi yang diukur berdasarkan standar kinerja yang diterima secara nasional. Standar akreditasi didasarkan pada peraturan pemerintah dan masukan dari individu dan kelompok dalam industri pelayanan kesehatan. Organisasi pelayanan kesehatan mencari akreditasi karena untuk meningkatkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik ini sangat penting karena dalam menjaga mutu kita harus meningkatkan kepercayaan mereka sehingga mereka merasa puas dan nyaman sehingga mutu pelayanan yang diberikan itu layak. Evaluasi objektif kinerja organisasi. Pengevaluasian kinerja tenaga kesehatan harus selalu terpantau dan dievaluasi sehingga dapat ditingkatkan kinerja yang baik. Mendorong upaya peningkatan kualitas organisasi. Berdasarkan PMK nomor 46 tahun 2015 tentang akreditasi FKTP, peraturan akreditasi puskesmas, klinik pratama, tempat praktek dokter, dan tempat praktek dokter gigi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Yang kedua, meningkatkan perlindungan bagi sumber daya kesehatan masyarakat dan lingkungannya. Ketiga, meningkatkan kinerja puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi dalam pelayanan kesehatan perseorangan atau kesehatan masyarakat. Jadi, fungsi atau tujuan dari akreditasi ini adalah sangat penting serta mempengaruhi proses dalam pelayanan kesehatan yang layak dan maksimal untuk diberikan. Manfaat akreditasi pelayanan kesehatan meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa fasilitas kesehatan berstandar dalam memberikan pelayanan mutu dan layak untuk diberikan kepada masyarakat. Jadi sebelum diberikan itu selalu ada penilaian dari orang yang memang memiliki kewenangan untuk memberikan akreditasi atau penilaian mutu terhadap kinerja. Pemberian hak dan kewajiban pasien serta melibatkan mereka sebagai mitra dalam proses pelayanan. Mereka dapat juga menilai bagaimana kinerja yang diberikan. Jadi kerjasama untuk dapat memperbaiki akreditasi ini juga harus terjalin. Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan efisien sehingga staf merasa terlindungi. Dengan ada akreditasi ini sudah terjamin bahwa mutu pelayanan ini sudah layak. Menciptakan budaya mau belajar dari laporan insiden keselamatan pasien. Jadi budaya itu adalah budaya selalu memperbaiki mutu pelayanan. Yang terakhir adalah membangun kepemimpinan yang mengutamakan kerjasama. Jadi di sini harus ada kerjasama yang baik untuk mutu yang baik pula. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.